Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita masih bisa belajar walaupun masih dalam keadaan online ya, masih dalam keadaan daring. Nah, anak-anakku semuanya khususnya kelas 11 yang masih di rumah, silahkan bisa segera ke pondok. Nanti kita bisa belajar langsung di pondok, sudah bertatap muka. Nah, anakku semuanya yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu kitabnya Bulughul Maram. Silahkan semuanya bisa disimak kitabnya. Kita melanjutkan bab puasa. Bab puasa. Sebelum kita masuk pada kajian, kita berdoa bersama, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, dan selalu bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan tidak lupa kita kirimkan hadiah Fatihah untuk pengarang atau mu'alif kita, kemudian kedua orang tua kita dan saudara-saudara kita. Ala hadiniyah wa likulliyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjutkan bab yang kemarin, masih bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdillah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Jabir bin Abdullah itu bercerita sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar amal fathi, pada tahun kemenangan. Maksudnya ketika pada tahun kemenangan itu Mekah jatuh ke tangan muslimin. Nah, itu tahun kemenangan. Ila Makkata fi Ramadhana, ke Mekah dalam bulan Ramadan. Fasoma, dan dalam keadaan puasa. Hatta balagha ruka'al qumami. Nah, dalam keadaan puasa tersebut hingga sampai di Ra'al Gumam. Nah, Faswaman nasu. Nah, Rasul itu bepergian dengan pasukannya yang sama-sama berpuasa. Tumanda'a biqadahim min ma'in. Kemudian sebagian dari pasukan Rasulullah itu meminta sekendi air di penduduk sekitar, meminta sekendi air. Farafa'ahu, kemudian mereka angkat kendi tersebut hatta nadharan nasa. Kemudian sebagian yang lain, segerombol orang yang lain itu melihat ilaihi fasyariba, melihat ada segerombol lain yang meminum kendi tersebut. Jadi ada yang dari pasukan Rasulullah itu ada yang meminum air tersebut dan ada yang tidak, sebagian meminum dan sebagian yang tidak. Tsumma qila lahu ba'da dzalika, kemudian dikatakan kepada mereka, inna ma'an nasi yang qad soma, sesungguhnya sebagian orang masih berpuasa. Nah, dikatakan kepada mereka, ulaika uswatu, mereka itu durhaka. Jadi yang sebagian tidak meminum itu mengatakan kepada yang minum itu, mereka itu durhaka karena sudah meminum air tersebut dalam keadaan puasa. Nah, wafi lafdi faqilalahu, tapi dalam satu lafaz yang lain faqilalahu dikatakan pada mereka, innan nasa qad saqa alaihimus syiyam, sesungguhnya orang-orang telah kepayahan atau kesusahan dengan puasa yang mereka jalani. Wa innama yahtadiruna fima fa'alta, kemudian mereka menemui Rasulullah atau meminta pendapat kepada Rasulullah. Minta pendapat kepada Rasulullah, bagaimana ini ya Rasulullah? Ada yang sebagian meminum dan ada yang sebagian tidak, dan ada yang mengatakan mereka yang meminum itu durhaka. Fada'a biqadahim min ma'in, maka ia meminta
maka Rasulullah itu juga meminta air sekendi ba'dal asri, setelah asar, fasyariba, kemudian Rasul meminumnya. Nah, jadi setelah asar Rasulullah itu juga meminta sekendi air kemudian meminumnya. Nah, dari hadis tersebut berarti dapat kita simpulkan ini menerangkan tentang orang yang bepergian atau musafir. Jadi dalam hadis ini ketika kita dalam bepergian ataupun musafir boleh membatalkan puasa kita. Nah, tapi dengan beberapa syarat. Jadi ketika kita bepergian atau kita musafir itu boleh membatalkan puasanya tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama yaitu jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh itu sudah memenuhi syarat yaitu 80,6 km. Nah, jadi ketika perjalanannya sudah jauh sampai 80,6 kilometer, jadi itu boleh dibatalkan. Kemudian untuk syarat yang kedua itu tadi innan nasa qad saqa alaihi musyama. Jadi orang yang berpuasa itu ketika perjalanan mengalami kesulitan atau kepayahan, misalnya bepergian jauh, naik bus atau naik yang lain, kok sekiranya kita tidak kuat ataupun sudah lemas dan tidak kuat melanjutkan puasanya, maka diperbolehkan untuk membatalkan. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, tujuan bepergiannya itu tidak untuk maksiat, contohnya untuk ibadah, misalnya haji, umroh, atau misalnya perniagaan, dagang atau yang lain, mencari nafkah. Nah, itu boleh. Tapi ketika tujuannya untuk maksiat, nah itu tidak boleh. Untuk maksiat itu tidak boleh. Nah, jadi hadis ini menjelaskan ketika kita bepergian jauh, musafir ya, itu boleh tidak puasa atau membatalkan puasanya dengan 3 syarat yang tadi. Kalau tidak memenuhi 3 syarat tersebut berarti tidak diperbolehkan. Nah, jadi jangan buat alasan ya, jangan buat alasan ketika kita bepergian membatalkan puasa, tidak. Tapi dengan syarat-syarat yang sudah Ibu jelaskan tadi. Boleh membatalkan puasa ketika bepergian jauh, tapi dengan syarat-syaratnya. Nah, syaratnya harus memenuhi. Mungkin itu dulu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.